Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Segala puji bagi Allah di akhirat. Dia maha bijaksana dan maha teliti. Sobat Jalan Allah, bertemu lagi dengan Abah Al-Barsi dalam channel Jalan Allah. Hari ini Abah akan meneruskan tentang tutorial memahami kesyirikan supaya kita tidak mengamalkan kesyirikan. Ya. Ini episode kedua. Ya. Sobat Jalan Allah, orang-orang yang condong kepada kesyirikan akan mengambil ayat-ayat Al-Quran sebagai tameng mereka untuk tetap menjalankan kesyirikan. Ya, di antara ayatnya itu yaitu surat Al-Maidah ayat 35. Ya, di mana di dalam surat Al-Maidah ayat 35 itu, ya, mereka membengkokkan kalimat atau menyamarkan seharusnya mencari jalan, tetapi mereka dirubah menjadi mencari perantara, ya. Yaitu Abah akan baca suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Nah, ini wasilah, ini yang jadi mereka rubah jadi perantara. Dan carilah wasilah dalam kurung jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Ya. Mari kita buka dengan tafsir Al-Jalalain, ya. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya takut akan siksanya dengan jalan mentaatinya dan carilah jalan kepadanya. Ini tafsir Al-Jalalain. Yaitu jalan yang akan mendekatkan dirimu kepadanya dengan jalan taat dan ibadah. Dan berjihadlah pada jalannya. Maksudnya untuk meninggikan agamanya. Semoga kamu beruntung atau memperoleh keberhasilannya. Kemudian di tafsir Al-Muyassar. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Dan mengamalkan syariatnya. Takutlah kalian kepada Allah. Mendekatlah kepadanya dengan mentaatinya dan mengamalkan apa yang diridhoinya dan berjihadlah di jalannya agar kalian meraih surga. Tidak ada bahasa perantara, ya. Kemudian di tafsir Menteri Agama, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan ibadah dan melaksanakan semua perintahnya dan carilah wasilah jalan yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, yaitu berjuanglah di jalannya dengan melakukan kebaikan dan membantu mereka yang memerlukan. Semua perintah ini dimaksudkan agar kamu jadi lebih beruntung, baik ketika dunia maupun kelak di akhirat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Subnan As-Sauri telah meriwayatkan dari Talha, dari Atta, dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud al-wasilah di sini ialah qurbah atau mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid, Abu Wail, Al-Hasan, Qatadah, Abdullah Ibnu Katsir, As-Sadid, Ibnu Jaid, serta lainnya yang bukan hanya seorang. Qatadah mengatakan makna yang dimaksud ialah dekatkanlah diri kalian kepadanya dengan taat kepadanya dan mengerjakan hal-hal yang diridhoinya. Sehubungan dengan makna al-wasilah ini, Ibnu Jaid membacakan firman dengan bacaan ulaika ladina tad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, ya. Mereka yaitu orang-orang yang kalian seru itu sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Jadi wasilah ini, ya, di dalam Ibnu Katsir mencari jalan, ya. Mencari jalan, ya, kita pikir sendiri bagaimana caranya supaya kita takwa kepada Allah. Apakah kita sering tahajud? Apakah kita sering mengetahui isi-isi Al-Quran? Atau sering puasa? Itu mencari jalan, ya. Bukan mencari perantara. Wah, supaya kita dekat kepada Allah, kita mencari perantara. Orang yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Padahal itu perbuatan yang sia-sia, bahkan berbahaya. Bahkan itu saat berbahaya, kita akan dipertemukan dengan orang itu di hari kiamat. Dan orang itu akan memungkiri kemusyrikan kita. Hal ini sudah saya bahas sebelumnya, ya. Di episode sebelumnya yang jauh-jauhnya. Video saya yang ke-1, kedua, ketiga, ya. Yang pertama itu saya sudah bahas bahwa mereka itu akan dipertemukan dengan orang-orang yang mereka seru
Jadi sebetulnya kita itu tidak boleh mengambil hamba-hamba Allah sebagai penolong ya. Kalau kita sering memohon kepada Allah, umpamanya, ya Allah berilah kami kebaikan dunia dan akhirat. Itu adalah penyembahan. Jadi penyembahan itu bukan saja sujud. Ya, penyembahan, tapi itu penyembahan kepada Allah. Itu penyembahan yang bagus ya. Umpamanya, ya Allah luluskanlah anakku dari ujian supaya dia masuk kuliah. Ya, dan berilah nasib baik. Itu adalah penyembahan kepada Allah. Jadi penyembahan itu bukan saja sujud ya. Nah itu namanya penyembahan. Tetapi itu adalah penyembahan yang baik. Penyembahan yang seharusnya. Tetapi apabila melalui manusia itu adalah kesirikan. Mereka menganggap bahwa Allah bisa disekutukan dengan manusia. Sehingga keputusan Allah bersekutu dengan manusia. Nah inilah masalahnya orang itu tidak mengetahui. Kan saya sudah berulang-ulang bahwa yang mati dan yang di dalam kubur itu tidak mendengar. Sudah saya sering diulang-ulang ya, supaya mengingatkan suratnya. Maka di surat Yunus ayat 18 ya, orang musyrik itu selalu salah paham dari dulu ya, orang musyrik itu. Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi mereka berpikiran mereka ini adalah pembawa syafaat di hadapan Allah. Nah, jadi Allahnya dibawa-bawa, mereka berprasangka, ya. Kalau ada manusia yang mengingatkan bahwa perbuatan kita itu syirik, lebih baik kita mengikutinya. Orang itu pasti memiliki ilmu, memahami tentang kesyirikan. Dan kita ini tidak. Karena apa? Kalau ternyata itu mereka itu benar, celakalah kita, amal kita dihapus ya. Di surat Az-Zumar ayat 65 ya. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in astaqta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan dalam kurung Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Dan ketika kita melakukan suatu kesyirikan, maka jatuhlah derajat kita menjadi orang kafir ya. Maka surat Kahfi ya ayat 102. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam bagi tempat bagi orang-orang kafir ya. Dari sampel-sampel yang Abah pelajari di Al-Quran bahwa orang kafir itu terbagi dua ya. Yang satu orang kafir yang sangat percaya kepada Allah. Sudah Abah sebutkan sebelumnya ya di episode ke-1 sampel-sampelnya bahwa orang kafir itu ternyata orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah dengan hamba-hamba Allah sebagai penolong ya. Sedangkan yang kedua adalah orang kafir yang tidak istilahnya tidak percaya kepada Allah. Orang kafir yang tidak percaya kepada Allah ini tidak termasuk orang musyrik. Kenapa tidak termasuk orang musyrik? Karena mereka tidak percaya Allah. Bagaimana mereka menyekutukan Allah? Memserikatkan Allah dengan hamba-hambanya. Mereka itu tidak percaya kepada Allah. Seperti orang-orang ateis, orang-orang komunis. Mereka itu orang kafir. Ya, tetapi bukan orang musyrik. Dan orang-orang ini nanti di akhirat tidak akan ditimang. Wah enak tidak ditimang. Ya tapi langsung dilempar ke neraka. Karena tidak ada timangan buat mereka itu. Sama saja kepada seseorang yang percaya kepada Allah. Umpamanya ya. Percaya kepada Allah. Tetapi benci kepada Allah. Lalu dia menyembah setan. Ada manusia begitu. Benci kepada Allah. Lalu menyembah setan. Nah mereka itu bukan orang musyrik. Bukan. Karena tidak menyekutukan Allah. Ya. Mereka tidak mau berdoa kepada Allah, maunya memohon kepada setan. Nah, orang tersebut adalah kafir dan mereka ini bukan orang-orang musyrik,
Orang-orang musyrik adalah orang-orang yang selalu menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah, tetapi selalu mencampurkan dengan hamba-hamba Allah. Ya. Juga setan itu bukan golongan musyrik. Setan itu rajanya syirik. Mereka cuma rajanya, tetapi setan sendiri tidak musyrik karena setan itu tidak akan menyekutukan Allah. Dan ini harus kita pahami ya, bahwa orang musyrik adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, tetapi menyekutukan Allah dengan hamba Allah sebagai perantara, sebagai akibat yang menyebabkan doa mereka dikabul. Nah, itulah mereka itu orang-orang musyrik. Dan orang-orang musyrik ini sampelnya adalah umat Nabi Nuh, ya. Umat Nabi Nuh itu percaya malaikat, percaya kepada Allah, juga orang jahiliyah. Orang jahiliyah ini percaya kepada Allah, ya, dan malaikat. Tetapi mereka menyekutukan Allah dengan hamba-hamba Allah, ya. Maka kita sebagai orang Islam harus memahami bahwa perbuatan menyekutukan Allah adalah kesyirikan dan kita akan berderajat kafir, ya. Selanjutnya, orang-orang musyrik itu akan mempertahankan kemusyrikannya dengan ayat Allah lagi, yaitu mereka membengkokkan ayat Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 154. Tanpa mencari kelanjutannya dan menyampingkan ayat-ayat selainnya. Contoh ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati, sebenarnya hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Mereka mengambil ayat ini tanpa mempelajari seterusnya. Inilah celakanya. Lalu digembar-gemborkan bahwa orang yang mati syahid itu hidup dan bisa mendengar mereka. Ini salah paham. Ya. Mereka belum tuntas membacanya. Belum selesai. Ada keterangan selanjutnya. Mereka itu hidup di sisi Allah. Bukan di bawah kuburannya. Dan tidak bisa mendengarkan mereka. Bahkan di hadis-hadis, mereka ini, ya, orang-orang yang mati syahid ini ingin kembali lagi ke dunia. Memohon kepada Allah, ya, untuk dikembalikan ke dunia, untuk perang lagi, untuk mati syahid lagi. Tetapi Allah melarangnya. Allah tidak memberikan izin. Ya. Mereka itu inginnya cuma begitu. Orang-orang yang mati syahid itu ingin mati syahid lagi. Ya. Tetapi Allah tidak mengizinkan. Bahkan hadis-hadisnya sangat lengkap ini. Ya. Keterangan mereka itu. Keterangan tentang orang yang mati syahid ini kita harus mengejarnya, mencarinya lagi. Maka didapat di surat Ali Imran ayat 169 sampai 174. Ayat 169-nya, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Nah, mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Itulah keadaan mereka. Jadi bukan di dalam kuburan. Selanjutnya, mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Jadi orang-orang yang mati syahid ini meninggalkan teman-teman mereka. Ya, meninggalkan. Barusan hidupnya di sisi Allah. Dan mereka itu meninggalkan orang yang masih hidup. Ya. Terus selanjutnya mereka bergirang hati dan nikmat dengan karunia Allah. Dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu membuat kuat iman mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah sebagai menjadi penolong bagi kami. Dan sebaik-baiknya pelindung. Jadi orang yang mati syahid itu mengatakan cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami. Dan dia sebaik-baiknya pelindung. Nah,
Sedangkan orang-orang musyrik mengatakan bahwa orang-orang yang mati syahid ini bisa jadi penolong. Sedangkan orang yang mati syahid ini mengatakan sebelum mati mereka mengatakan cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baiknya pelindung, ya. Terus maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Lebih jelas lagi kita diterangkan saja dengan hadis, ya, hadis-hadis mengenai orang-orang yang mati syahid, yaitu tentang penafsiran ayat Ali Imran ayat 169, ya, yaitu yang berbunyi, janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Jadi menafsirkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Maka hal itu pernah ditanyakan oleh Abdullah, ya. Maka Abdullah menjawab bahwa sesungguhnya kami pernah menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, ya, arwah mereka, ini sabda Rasulullah, arwah mereka para syuhada berada di dalam paruh burung hijau. Baginya terdapat pelita-pelita yang bergantungan di bawah aras. Ia terbang di bagian surga dengan bebas menurut kehendaknya. Kemudian hingga pada pelita-pelita tersebut, maka Tuhan mereka menjenguk keadaan mereka sekali kunjungan, lalu berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apakah yang kami inginkan lagi? Nah, ini jelas dari mereka, apakah yang kami inginkan lagi? Bukankah kami terbang dengan bebas di dalam surga? Nah, jadi mereka itu di dalam surga, ya, bukan di bawah kuburan. Apakah yang kami inginkan lagi? Bukankah kami terbang dengan bebas di dalam surga? Ini nih, bukankah kami terbang dengan bebas di dalam surga menurut kehendak kami? Allah melakukan hal tersebut kepada mereka sebanyak 3 kali. Setelah mereka merasakan bahwa diri mereka tidak dibiarkan oleh Allah, melainkan harus meminta, maka berkatalah mereka, ya, wahai Tuhan kami menginginkan agar Engkau mengembalikan arwah kami ke jasad kami, hingga kami dapat terbunuh lagi demi membela jalan-Mu sekali lagi. Setelah Allah melihat bahwa mereka tidak mempunyai keperluan lagi, maka barulah mereka ditinggalkan. Jadi mereka itu sudah terpisah dengan arwahnya, ya. Jadi arwah jasadnya di bumi, arwahnya itu di langit, ya. Maka selanjutnya tidak ada seorang pun yang meninggal dunia, sedangkan di sisi Allah dia memperoleh kebaikan yang menggembirakannya. Lalu ia menginginkan dikembalikan lagi ke dunia, kecuali hanya seorang yang mati syahid. Karena sesungguhnya dia gembira bila dikembalikan ke dunia. Karena sesungguhnya dia sangat gembira bila dikembalikan ke dunia, lalu gugur sekali lagi. Karena apa yang dirasakan dari keutamaan mati syahid. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Hammad, ya. Imam Bukhari mengatakan bahwa Abu Walid meriwayatkan dari Subah dan Ibnu Muqadir bahwa ia pernah mendengar Jabir menceritakan hadis berikut. Ketika ayahku gugur dalam perang Uhud, aku menangis dan membuka kain penutup wajahnya. Maka sahabat-sahabat Rasulullah melarangku berbuat demikian. Tetapi Rasulullah sendiri tidak melarang. Melainkan beliau bersabda, jangan engkau tangisi dia, atau mengapa engkau tangisi dia. Para malaikat terus menaungi dengan sayap-sayap mereka hingga diangkat ke langit. Jadi arwah para syuhada itu diangkat ke langit, bukan ditaruh tetap di situ di bawah tanah kubur, bukan, tapi diangkat ke langit, ya. Imam Baihaqi meriwayatkan melalui hadis Abu Ubadah Al-Asari, yaitu Ibnu Abdullah, insya Allah dari Al-Jahri, dari Urwah, dari Siti Aisyah menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda kepada Jabir, hei Jabir, maukah engkau aku kabarkan berita gembira? Jabir menjawab, tentu saja mau. Semoga Allah mengabarkan kebaikan kepadamu. Nabi bersabda, aku merasakan bahwa Allah menghidupkan ayahmu, lalu berfirman, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan, hai hamaku, niscaya aku akan memberikan kepadamu. Ayahmu menjawab, wahai Tuhanku, aku belum pernah beribadah kepadamu dengan ibadah yang sesungguhnya. Aku memohon kepadamu, sudilah kiranya engkau mengembalikan diriku ke dunia, maka aku akan berperang bersama nabimu dan gugur dalam membela agamamu. Sekali lagi, Allah berfirman, sesungguhnya telah ditetapkan olehku bahwa tiada seorang pun yang dikembalikan ke dunia lagi, ya.
Jadi tidak ada yang dikembalikan ke dunia lagi. Para syuhada itu sudah di sana di surga, ya. Mereka tetapi di dalam perut burung, ya. Jelas bahwa orang-orang yang mati syahid hidupnya di sisi Allah, maksudnya di surga, dan mereka itu hidup tetapi arwah mereka di dalam paruh burung hijau, ya, atau di dalam perut burung hijau. Maka mereka itu dalam hidup bahagia dan mereka menginginkan kembali lagi ke dunia, tetapi Allah tidak pernah mengizinkan lagi. Maka orang-orang yang meminta tolong kepada orang-orang yang mati syahid adalah berbuat bodoh, karena sudah tidak nyambung, ya. Kan sudah saya ceritakan bahwa orang yang mati itu tidak bisa mendengar. Maka orang yang mati syahid, walaupun mereka hidup, tetapi mereka itu tidak punya jasad, jasadnya di bumi. Sama juga Fir'aun. Fir'aun itu siang dan malam diperlihatkan neraka jahanam, ya. Sama. Dan orang-orang yang berdosa itu juga sama di depan Allah, mereka menyesal, ingin dikembalikan ke dunia, ya. Jadi semua juga yang mati itu arwahnya posisinya hidup, tetapi lain lagi dengan orang-orang yang mati syahid, ya. Mereka itu bahagia di dalam surga. Bahkan pertama kali dibacakan dalam hadis ketika Allah menyuruhnya mereka meminta, apalagi yang kami minta, kami sudah hidup bahagia berterbangan di surga. Nah itulah, ya. Untuk selanjutnya Abah akan membahas nanti di episode ketiga, yaitu tentang pembelotan tentang pemahaman wali Allah, ya. Nah, nanti itu di episode ketiga tentang tutorial pemusyrikan, ya. Dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.